Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan kembali pelajaran hari ini dalam mata pelajaran matematika dengan materi perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama, kita lihat di sini penerapan perkalian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mempermudah kita mengingatnya, ini untuk mempermudah saja mengingatnya ya. Nah, kita sering menjumpai penerapan perkalian bilangan bulat ini dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk mempermudah mengingatnya, kalian bisa lihat di nomor 1. Bila positif dikalikan positif, hasilnya pasti positif. Jadi untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat itu untuk tanda yang sama, misalnya positif sama positif, itu hasilnya pasti positif, dan negatif dikalikan dengan negatif ataupun negatif dibagi dengan negatif, itu hasilnya juga pasti positif. Dan untuk tanda yang berbeda, misalnya positif dan negatif, bila dibagi atau dikalikan maka hasilnya adalah negatif. Untuk memudahkan mengingat, coba kalian lihat di sini ya. Ini untuk memudahkan mengingat saja. Positif dikali positif sama dengan positif. Ya, untuk memudahkan mengingat, kita artikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Positif diartikan benar, negatif diartikan salah ya. Positif berarti benar. Mengatakan yang benar kepada yang benar adalah suatu kebenaran. Jadi positif dikali positif adalah positif hasilnya. Mengatakan benar pada yang benar adalah suatu kebenaran. Lalu positif dikali negatif hasilnya pasti negatif. Nah, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengatakan benar kepada yang salah adalah suatu kesalahan. Jadi mengatakan yang benar pada yang salah, padahal ini salah, kok dikatakan benar ya salah. Lanjutnya, mengatakan salah kepada yang salah adalah suatu kebenaran. Nah, jadi negatif kali negatif hasilnya positif. Untuk memudahkan mengingat, kita artikan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mengatakan salah pada yang salah adalah suatu kebenaran. Jadi negatif kali negatif adalah positif hasilnya. Kemudian negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Jadi kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, negatif salah, mengatakan salah pada yang benar adalah suatu kesalahan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang cara mengerjakan soal perkalian. Perlu kita ingat kembali, perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi misalnya jika kalian menabung dengan jumlah yang sama setiap bulan, besar uang yang ditabung merupakan perkalian bilangan bulat ya, karena berulang pada bilangan sama diulang dijumlahkan berulang-ulang ya. Cara mengerjakan soal perkalian bilangan bulat sama seperti perkalian pada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan seterusnya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ya, perhatikan pola pada perkalian yang ada pada gambar. Sini misalnya perkalian 2, jadi semua bilangannya dijumlahkan 2 kali ya kalau perkalian 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, 3 kita sebut kakak, ini yang bawahnya, 2 kita sebut adik ya, 1 kita sebut adiknya juga, dan seterusnya. Semakin ke bawah berarti semakin adiknya semua, semakin ke atas berarti kakak-kakaknya. Antara kakak dan adik ini kalau dikalikan dengan bilangan positif, 2 bilangan positif ya. Ini perkalian 2, 2-nya positif. Jika dikalikan dengan positif, maka hasilnya antara kakak dan adiknya ini berkurang 2.
adiknya selalu berkurang 2 dari kakaknya. Misalnya hasil perkalian 3 dengan 2 adalah 6 dan perkalian 2 dengan 2 adalah 4. Jadi hasil kakak adik ini berkurang 2. 6 dikurangi 2 4. 4 dikurangi 2 2. 2 dikurangi 2 0. 0 dikurangi 2 negatif 2 dan seterusnya. Kemudian bila dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya justru akan semakin dikalikan dengan adiknya, perkalian adiknya akan semakin bertambah. Misalnya 3, 2 adalah adiknya 3. Bila 3 dikali dengan negatif, ini untuk perkalian yang bilangan negatif ya. Perkalian bilangan negatif ini selalu bertambah 3 untuk adiknya, semakin bertambah, semakin ke bawah semakin ya, adiknya semakin bertambah. Misalnya 3 dan 2 adalah adiknya 3 dikalikan negatif 3 hasilnya adalah negatif 9. Kita tahu negatif 9 ini lebih kecil daripada negatif 6, jadi dari negatif 9 ke negatif 6 bertambah 3. Negatif 6 ditambah 3, negatif 3. Negatif 3 ditambah 3, 0. 0 ditambah 3, 3. Dan seterusnya. Untuk bilangan negatif, semakin adiknya semakin bertambah. Kalau bilangan positif, adiknya semakin berkurang. Nah, baik, di sini saya akan tampilkan video perkalian bilangan bulat ya. Nah, untuk informasi saja, untuk menghitung perkalian 2 bilangan bulat dengan cara cepat ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dengan cara seperti ini ya. Syaratnya harus ada di kedua bilangan yang dikalikan mempunyai angka puluhan yang sama. Misalnya kita lihat contohnya ini, puluhannya 2 sama-sama 2. Kemudian jumlah angka satuan kedua bilangan tersebut adalah 10. Kita lihat di sini 6 dan 4. Di sini bila dijumlahkan hasilnya adalah 10 ya. 6 dan 4 bila dijumlahkan hasilnya 10. Untuk penjumlahan 10 ini sudah kalian ingat di kelas 4 dulu ya. Pokoknya yang kalian ingat misalnya huruf terdepan dari bilangan tersebut sama, berarti jumlahnya adalah 10. Misalnya LL 5 dan 5 berarti hasilnya pasti 10. 6 4 hasilnya pasti 10. DD 2 8 hasilnya pasti 10 dan seterusnya. Nah, di sini adalah video perkalian bilangan bulatnya. Nah, untuk perkalian dengan tanda yang sama, misalnya positif dengan positif dan negatif dengan negatif, ya hasilnya pasti positif. Pokok tandanya sama dikalikan pasti positif. Ya, kalau tandanya berbeda dikalikan hasilnya pasti negatif. Contohnya 2 kali 4. Nah, kita buat Nah, baik, di sini saya akan tampilkan video perkalian bilangan bulat ya. Nah, untuk perkalian dengan tanda yang sama, misalnya positif dengan positif dan negatif dengan negatif, ya hasilnya pasti positif. Pokok tandanya sama dikalikan pasti positif. Ya, kalau tandanya berbeda dikalikan hasilnya pasti negatif. Contohnya 2 kali 4. Nah, kita buat seperti belajar perkalian di awal itu ya. Nah, ini ada 4 kancing positif dan 2 kancing positif, karena 2 kali 4 positif sama positif kali positif, hasilnya pasti positif ya. Positif, positif, positif. Yang kedua positif, positif, positif kali positif, positif. Jadi yang di dalam kotak kita lihat jumlahnya ada 8 kancing positif yang di dalam ya, bukan yang di luar. Kemudian kita lihat yang berbeda tanda
positif dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Ya, positif kali negatif, hasilnya negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Positif kali negatif, negatif, dan seterusnya. Ya, nah seperti itu. Kalian bisa coba lagi, coba sendiri di buku kalian masing-masing. Nah, untuk pembagiannya, kalau tadi perkalian, sekarang pembagian bilangan bulatnya ya tidak jauh berbeda dengan perkalian ya. Untuk pembagian yang bilangannya, bukan bilangannya, maksudnya tandanya. Untuk tanda yang sama, misalnya positif dengan positif, positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, maka hasilnya akan sama positif. Tetapi untuk tanda yang berbeda, misalnya positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, hasilnya pasti akan negatif. Kita lihat videonya. Nah, sini pembagian sama tanda dan pembagian berbeda tanda. Untuk yang tanda sama, misalnya positif 120 dengan positif 20, hasilnya pasti akan positif, yaitu 6. Untuk yang negatif, negatif 200 dibagi negatif 2, hasilnya pasti positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Untuk tanda yang berbeda, misalnya positif dengan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Nah, kalian bisa coba di buku kalian, nanti ada banyak latihan di situ ya. Nah, selanjutnya sifat operasi hitung bilangan bulat itu sama dengan yang sudah sering dipelajari ya. Kita tinggal mengingat-ingat saja kalau kelas 6 ya. Jadi sifat operasi hitung bilangan bulat ini yang untuk penjumlahan dan perkalian, misalnya seperti ini ya, komutatif, asosiatif, dan distributif. Komutatif itu ya berarti di tempatnya di bolak-balik, dia hasilnya akan selalu sama. Misalnya komutatif pada penjumlahan, kalau pembagian tidak bisa ya, atau pengurangan tidak bisa, karena pembagian dan pengurangan sifatnya tertutup. Untuk penjumlahan, bila dikomutatifkan untuk ditukar tempatnya di sini ya, 2 ditambah 4, hasilnya pasti akan sama dengan 4 ditambah 2. 2 ditambah 4 berapa? 6. Kalau 4 ditambah 2 ya 6, sama. Jadi di sini 2-nya diletakkan di depan atau 2-nya diletakkan di belakang, hasilnya pasti akan sama saja. Begitu juga dengan komutatif perkalian. 2 kali 4, hasilnya 8. 4 dikali 2 juga 8. Jadi 2-nya diletakkan di depan ataupun di belakang, 4-nya di depan ataupun di belakang, ini sama saja, ditukar tempatnya ya. Kalau komutatif, ingat komutatif ditukar tempatnya, hasilnya pasti sama. Asosiatif itu pengelompokan ya. Untuk penjumlahan, misalnya dikelompokkan dengan kurung ini. 2 ditambah kelompok 4 dan 3, 2 ditambah 4 dengan ditambah 3, atau 2 dikelompokkan dengan 4, 4 dikelompokkan dengan 3, ataupun 2 dikelompokkan dengan 4 dulu, hasilnya pasti akan tetap sama. Jadi kalau ada seperti ini yang harus diselesaikan yang di dalam kurung ya, misalnya 2 ditambah berapa ini, 7, hasilnya pasti akan sama dengan 6 ditambah dengan 3. Nah, ini hasilnya 9, di sini juga pasti 9. Dikelompokkan dengan 4 dikelompokkan dengan 3, ataupun 4 dikelompokkan 2, ini hasilnya tetap sama. Kemudian asosiatif pada perkalian juga sama seperti itu. 2 kali 4 yang dikelompokkan dengan 3, pasti hasilnya akan sama dengan 2 dikelompokkan dengan 4 baru dikali 3. Nah, kemudian untuk distributif perkalian pada penjumlahan, terhadap penjumlahan ya. Misalnya di sini 2 kali 4 ditambah 3,
Ini hasilnya adalah 2, kita sebarkan ya, 4 kita sebarkan ke sini. Namanya distributif penyebaran ya, berarti dari sini disebar ke sini. 2 dikalikan 4 ditambah 2 dikali 3. Jadi hasilnya pasti sama dengan 2 kali 4 ditambah 3. Lalu distributif perkalian atau penyebaran perkalian terhadap pengurangan, yakni 2 kali 4 dikurangi 3, hasilnya pasti sama dengan 2 kali 4 dikurangi 2 kali 3. Nah, kalian bisa coba sendiri dengan bilangan-bilangan yang lain. Terakhir ini operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya, campuran berarti ya ada di situ ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita lihat seperti ini ya, ada negatif ditambah dengan positif dikurangi negatif. Misalnya di sini. Nah, misalnya negatif 25 ditambah dengan 50 dikurangi negatif 5, ini sama dengan negatif 25 ditambah dengan 55. Kenapa 55? Karena negatif tadi ya, mengatakan yang salah kepada yang salah adalah suatu kebenaran. Kalau salah katakan salah, jangan salah katakan benar ya. Mengatakan salah pada yang salah adalah suatu kebenaran. Jadi negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi ini adalah 55 yang di dalam kurung. Jadi hasilnya adalah 55 yang terakhir dikurangi 25, hasilnya adalah 30. Atau kita lihat sini yang banyak yang mana? Kalau penjumlahan dan sini ya, pengurangan bilangan bulat antara positif dan negatif, kalian lihat nih yang banyak yang mana? Yang banyak kan positifnya, berarti positifnya hasilnya pasti positif. Yang banyak positif hasilnya pasti positif, yang banyak negatif hasilnya pasti negatif. Dan seperti itu yang ada di video, kalian bisa coba di bilangan-bilangan yang lain. Dan nanti setelah ini kalian akan mengerjakan soal-soal latihan di buku kalian ya, kemudian diunggah di aplikasi Schoology. Silahkan diperhatikan, diputar berkali-kali videonya, lalu kalian kerjakan soalnya. Apabila ada yang masih kurang jelas, silahkan menghubungi lewat WA pribadi atau WA grup. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.